perlu saya kasih tahu ya, yang namanya barang-barangnya Vina yang dibilang elektronik itu tuh cuma kulkas pintu satu yang cuma setinggi pinggang ya kan. Terus kasur yang udah busuk ya kan. Terusnya tempat tidur yang bau apek itu, sama lemari yang udah reot yang ada gambar-gambar anak-anak itu loh, lemari anak-anak. Nah, kalau emang mau diambil silahkan aja diambil, karena Raffi tidak menjual barang rongsokan. Oke, Bun. Nah, ini pun tentang Bunda kasih deadline buat Vina ambil barang ya. Misalnya barang putus itu, itu yang jelas Bun kan kemarin Vina sempat kasih statement katanya barang-barangnya itu dijual ya Bun ya. Ternyata faktanya itu berbanding terbalik dengan itu. Gimana sih Bun? Ya, jadi menurut aku ceritanya Vina yang ada di podcastnya Bang Densu itu kayaknya kebanyakan bohongnya ya, dan fitnah keji. Karena contohnya dia bilang katanya barang-barangnya dia dijual sama Raffi. Kalau perlu saya kasih tahu ya, yang namanya barang-barangnya Vina yang dibilang elektronik itu tuh cuma kulkas pintu satu yang cuma setinggi pinggang ya kan. Terus kasur yang udah busuk ya kan. Terusnya tempat tidur yang bau apek itu, sama lemari yang udah reot yang ada gambar-gambar anak-anak itu loh, lemari anak-anak. Nah, kalau emang mau diambil silahkan aja diambil, karena Raffi tidak menjual barang rongsokan. Dia tidak mengerti bagaimana cara menjualnya, ya. Jadi kalau misalnya Vina ingin mengambil barang-barangnya, silakan hubungi kami. Kan tahu rumah saya. Vina kan udah pernah ke rumah saya kan? Kan masih jadi menantu saya sampai sekarang juga. Datanglah baik-baik, Vin. Ambil tuh barang-barang kamu kalau emang kamu masih memerlukan. Karena Raffi tidak menjual dan kita tidak akan menjual. Harusnya kamu terima kasih. Karena kan Raffi harus keluar dari rumah kos-kosan itu. Artinya barang-barang yang ada di situ semuanya harus dikeluarkan, karena akan ada penghuni baru. Raffi menyelamatkan barang kamu. Dia sengaja bawa tuh sewa mobil untuk ditaruh di gudang. Nah, ada beberapa bagian yang masih ada di tetangga, juga ada di tetangga yang di kos-kosan itu ya kan. Karena mobilnya waktu itu nggak cukup. Jadi maksudnya kalau misalnya memang dia mau baik-baik, bertanyalah. Jangan membuat opini atau berpikiran suuzon ya. Boleh orang suuzon. Aku juga suuzon kadang-kadang, tapi berdasarkan fakta ya, ada buktinya. Sekarang kita bisa membuktikan kalau misalnya barang-barang kamu tidak ada satupun yang dijual, semuanya masih utuh walaupun sudah berupa rongsokan dari asalnya, dari awalnya itu udah rongsokan gitu. Dah. Barang itu sekarang posisinya di mana tuh? Dari rumah ini ya Bun? Enggak, wah enggak lah bisa nanti pas hari Rabu, makanya yang itu yang sebagian tuh ya kan di situ. Yang kalau itu kan di rumahnya Rangga tuh, rumahnya apa ini ditaruh di gudang, apa lemarinya nanti pas hari apa, Rabu aja ya. Kirim aja Oh, fotonya. foto. Iya, kirim fotonya. Sudah hari ini kan buat yang besok. Belum difoto. Oh, tadi Belum selain itu difoto. ya. Iya. Bun, tapi posisi barangnya sekarang ada di mana Bun? Jadi posisi barangnya ada sebagian di rumah, ada sebagian yang di tetangganya yang di depan kos-kosan itu. Nah, yang sebagian juga ada di gudang. Gitu. Di gudangnya tapi nggak di rumah ini, karena itu udah, kalau misalnya barangnya masih bagus, masih bisa dimanfaatkan, ya kita taruh lah di sini, kita pakai ya. Barangnya itu nggak mungkin kita memakai barang orang lain, udah. Karena Vina kan sudah menganggap kita orang lain. Jadi kita nggak akan mungkin memakai barang-barangnya, apalagi menjualnya. Itu fitnah yang sangat keji, ya. Terusnya Raffi itu menyelamatkan loh, maksudnya menyimpan gitu, tidak menjual. Karena kalau mau dijual juga paling dapetnya berapa? Emang ada gini hari yang mau beli yang udah ya kayak begitulah ya. Ya misalnya dibilang motor listrik, ada, ambil aja. Nggak dipakai juga, malah sayang. Takutnya jadi sampah di rumah,
ya kan, jadi rongsokan. Jadi kalau mau diambil sama Vina, ambil aja Vin, datang aja ke rumah, ya. Nanti tinggal sewa apa sih, truk bukan truk, apa tuh yang pick up ya, kayak gitu, untuk ngambil barang-barangnya. Datang aja ke rumah, nggak usah bikin fitnahan dulu sebelum ada buktinya. Karena Vina itu selama ini kan berbohong. Selalu yang diceritakan ke orang lain itu untuk menarik simpati dan menarik iba, ya kan? Menjual kesedihan. Walaupun ceritanya itu nggak ada yang benar. Gitu. Dari awal aku udah pernah bilang. Waktu itu katanya Raffi selalu dikata-katain mau kondo. Sekarang aku mau bilang ya, nanti sebentar lagi akan ada pemanggilan BAP untuk Raffi di Polda. Nah, alhamdulillahnya ada banyak orang-orang baik yang ingin menjadi saksi. Jadi kita punya saksi mungkin 5 atau 6 orang lagi. Dan itu saksinya dia yang bisa bercerita dengan ada fakta bahwa apa yang diomongin sama Vina selama ini di podcast, di mana-mana lah, itu semuanya bohong. Kebanyakan bohongnya. Jadi malah semuanya cerita Vina itu dianggapnya bohong. Dan kita punya saksi untuk mematahkan statement Vina yang dia cerita semualah, yang dibilang Raffi mau kondo, nggak kerja. Padahal sebaliknya, malah Raffi itu dianggapnya sama ibunya ATM. Jadi kalau misalnya katanya nih, ini nih bocoran aja ya. Jadi ada saksi yang bilang kalau misalnya ibunya Vina lagi ditagih hutang, dia tuh jawabnya tunggu ATM-nya belum datang. Maksudnya Raffi belum datang ke rumahnya. Tunggu ya, sabar ya katanya. Itu saksi-saksi ini yang bercerita dan dia mau, kalau misalnya kamu mau nanti dipanggil polisi, oh mau, karena dia udah gemes banget dengan ceritanya Vina. Mereka tahu kok dari pacarannya Vina yang ngejar-ngejar Raffi. Yang waktu cerita yang soal dia Raffi mau ke Jepang terus dia jadi tantrum, terus setiap Raffi mau pergi dia jadi tantrum. Itu semuanya mereka tahu. Jadi mereka nggak terima ketika Vina bercerita di podcastnya Densu yang seakan-akan sok iye banget ceritanya dengan suaranya yang lemah lembut. Aku sih nggak bisa ya ngomong kayak Vina gitu lemah lembut untuk menarik simpati orang supaya orang sedih. Aku nggak bisa. Aku orang yang apa adanya. Jadi tapi aku ngomong bisa dipertanggungjawabkan. Semua omongan aku bisa dipertanggungjawabkan karena aku punya saksi, punya bukti. Nah seperti itu. Jadi gak takut kalau misalnya orang mau tanya apa segala macam, aku bisa jawab. Ngomong soal barang lagi nih, apa aja sih Bun, mungkin bisa dijelaskan secara detail barang-barangnya apa aja? Oh, barang-barang yang diceritakan sama Vina di podcastnya Densu yang dia bilang elektronik. Nih ya, kulkas 1 pintu yang setinggi pinggang ya. Terus motor listrik itu masih ada, semuanya masih ada. Terus motor listriknya juga keadaannya juga udah bukan yang baru ya, jangan dipikir itu masih baru ya, yaitu yang udah nggak ada joknya yang kayak gitu. Terus ya kasurnya yang udah bau apek banget. Terusnya apa dia bilang kemarin, tempat tidur ada tuh udah busuk semuanya, bau gitu loh. Pasti bawa juga jangan di rumah, makanya aku nggak mau itu ditaruh di rumah, taruh aja di gudang deh, aku bilang gitu, karena emang udah nggak memungkinkan untuk dipakai, juga udah nggak memungkinkan. Nah kalau AC bukan dia yang beli ya, tapi kalau misalnya seperti kayak Magicom semuanya ada, masih ada utuh semuanya ya, nggak dijual, jangan takut. Jangan takut Vina. Tapi aku bilang sama netizen, kalau seandainya dalam minggu ini barang-barang itu nggak diambil sama Vina, aku akan sumbangkan, aku akan sedekahin. Mungkin ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu, daripada sekarang numpuk nih di gudang, ditaruh di garasi aku, ditaruh di tempat yang rumah yang tetangganya yang di depan kos-kosan itu. Ya kan, daripada nggak bermanfaat, daripada tidak digunakan, lebih baik dikasih sama orang yang bisa lebih bermanfaat gitu loh.